Mas Husni, ini bener nggak sih ada koi bertato? Kita masih mencari. Ya, Jadi jadi misi saya sama Pak Handoko ini mau ini tracing ini. ya. Dan Itu dan kita kita siap, Pak. Kita siap, Mas. Ini saya langsung ke para pelaku nih. Saya nembak pelakunya, kalau dia nonton nih, segera berhenti, kalau enggak kita pidanakan. Nah, gimana? Gitu aja ya. ya. Nah, kita Oke. ancam di sini. Ya. Kita ancam ini kepada pelakunya, berhenti segera, udah selesai, jangan jual itu lagi, atau akan kita perdalam dan kita pidanakan. Halo sahabat Solaris Koi, sore ini kita lagi diskusi talk show seperti biasa, talk show di channel YouTube-nya Solaris Koi Media. Dan hari ini kita pertama sekali talk show menggunakan online. Kita bisa mengkombinasikan dengan Zoom meeting, dan ini teknologi baru nih buat kita, baru pertama kali nih kita talk show. Dan talk show kali ini kita akan bahas sesuatu yang bagi kami ini sangat penting, dan bagi nanti narasumber yang hadir di sini itu sangat penting, karena ini berkaitan dengan eksistensi bagaimana kita mencintai koi dengan apa adanya. Oke, dalam episode kali ini saya akan bahas tentang bener nggak sih ada ikan koi bertato. Nah, ini akan kita bahas di sini. Dan hari ini alhamdulillah saya kedatangan 4 narasumber, 2 langsung datang ke studio kita, dan 2 kita menggunakan Zoom meeting. Yang pertama saya kenalkan dulu yang ada di studio. Ini ada Mas Soro dari Ayunawa Koi Farm, dan di sebelah sana ada Om Oki. Om Oki ini sebagai penghobi koi yang sudah cukup lama, dan dia juga salah satu pemerhati dunia koi. Dan ada di Zoom meeting, di online, ada Pak Handoko. Halo Pak Handoko. Halo Om Nah, Henry, Pak selamat sore. Handoko dari Blitar. Bisa ya Pak kita talk show gini jauh? Saya juga kaget loh. Tadi kata itunya bisa. Ya udah, ternyata berhasil. Ini baru pertama kali Pak Han. Kita talk show di jarak jauh itu baru pertama kali. Terima kasih Pak Handoko atas waktunya di talk show kita, sudah bergabung dan mau berkenan menjadi narasumber kita. Dan juga ada Mas Husni yang masih di daerah timur sana, barat dan timur nih kali ini nih. Kita talk show barat dan timur. Dan dengan bantuan teknologi akhirnya kita bisa melaksanakan talk show ini. Terima kasih sudah mau bergabung. Oke, kita langsung aja. Dalam talk show kali ini saya akan bahas tentang fenomena ikan koi bertato. Yang pertama saya tanyakan adalah tentang ke Mas Husni dulu, yang di sana. Mas Husni, ini bener nggak sih ada koi bertato? Ya, ini ya. Ini sebenarnya sih hal yang baru mungkin saya dengar, fenomena lah untuk di dunia koi. Untuk apa? Istilah tato itu kan apa ya? Memang sebenarnya sih untuk orang gitu, tapi kok ikan gitu. Jadi kalau aku ini memang ada. Saya selidiki kemarin beberapa teman kayak juga Pak Handoko juga, untuk tato itu sebenarnya sih mungkin nggak semua, mungkin jenis ikan kayak jenis doisu itu Tapi ada ya? Ya Tapi memang maksudnya ada. Jadi ada ya? Memang benar ada yang kayak bertato di ini ya? YouTube itu kan lihat sebenarnya ada gitu. Cuman kalau yang viral ini kan sisik kan gitu. Iya. Kalau istilah tato di sisik itu kan susah. Jadi mungkin istilah apa ya, memasukkan tinta dalam kulit lah, rasanya kan seperti itu kan. Iya, benar.
Benar Itu sih. bukan istilah tato gitu. Dulu Ya. orang awam ya kalau kita kiting itu istilahnya tato ikan gitu kan. Iya. Membentuk pola itu ya kan, kita kiting itu kayak istilahnya tato gitu kan. Iya. Cuman Tapi sekarang kan lebih teknologi ya, lebih maju lagi, inovasi-inovasi yang mungkin ya orang berpikiran gimana caranya ke masalah ekonomi, berbagai cara agar kita dapat sesuatu yang lebih, itu cara apapun mungkin dilakukan. Dan ini orang nggak biasa, ini pro banget gitu. tapi Kalau memang saya benar tahu. itu pakai mesin tato ya, pakai jarum tato gitu ya, Kalau Mas Husni. Kalau Mas Husni kalau ketahui. kalau yang doisu itu kayaknya sih bisa pakai mesin tato. Cuman kalau untuk yang sisik itu cuman paling ya pakai jarum suntik. Pakai jarum suntik ya, dia Ya, tatonya. jadi gitu. dimasukin tinta ke dalam, di bawah kulit ari, Oh. itu bisa. Saya cek kemarin Iya. yang lagi viral itu, saya cek memang ada bekasnya Iya. suntikan. Ya itu memang benar Mas Husni udah ada ya, memang ikan tato itu sudah ada, fenomena ini sudah ada, kita Ya, akui sekarang dan ya. saya kaget sekali. Kaget sekali, sama. Fenomena ini kaget sekali ya. Kita baru Kaget tahu sekali. informasi ini 3 hari yang lalu, kita langsung koordinasi sama teman-teman supaya kita bikin talk show ini. Supaya kita ngebahas, supaya harus gimana nih kita terhadap fenomena ini. Oke, saya ke Mas Toro dulu. Mas, aku kan dapat informasi banyak banget nih, terutama kan di sosial media kita lihat udah ada bahasan tentang ikan bertato. Ya. Nah, menurut Mas Toro, bener nggak sih ada ikan yang ditato itu? Kalau menurut saya benar. Jadi gini, awalnya sih nggak pernah curiga ya kalau itu ikan tato gitu. Karena di jenis itu sendiri, Ca Utsuri itu tiba-tiba keluar dalam jumlah yang banyak. Oke. Dan ukurannya itu hampir rata lah, antara 30, 35, 40 kayak gitu. Udah gitu, si warna hitamnya ini nyala. Dan selama ini kan yang kita tahu Ca Utsuri kayak gitu kan, hitamnya biasanya agak keabu-abuan. Ya. Dari situ, wow ini hebat nih, keluar Ca Utsuri dengan jumlah yang cukup banyak dan kualitasnya bagus-bagus gitu. Awalnya nggak curiga kalau itu tato, cuman ketika diperhatiin lagi, ini kok Aneh yang gitu aneh ya. gitu. Jadi Iya, benar. polanya itu bisa imbang gitu. Iya. Polanya teratur banget ya, terus hampir mirip gini. Nah dari situ sempet curiga tuh. Coba nanya ke teman-teman yang masarin waktu itu, ini ternakan siapa? Gitu. Ya. Nah itu masih pada nggak tahu ternakan siapa gitu. Dari sampai situ masih belum ada bukti lah. Belum ada bukti. Belum ada bukti. Akhirnya cuman bikin status aja di Facebook kayak gitu. Hebat ya Indonesia udah bisa bikin tato di ikan koi kayak gitu. Kita nggak nyangka ya, Mas. Ternyata bisa ya. Nah, Ini hal baru sebenarnya nih, hal baru. Itu ada beli. Oke. Ada beli 4 ekor, dia keeping, hilang warnanya. Berarti benar itu ikan memang ditato gitu. Nah, Oke. sebenarnya dari sudut pandang kita lihat keahlian orang ini, saya sih salut ya. Karena dengan adanya tato, dia bisa istilahnya membuat Pattern-pattern ya. pattern Pola-pola bagus gitu. bagus. Cuman yang di sini menurut saya salah itu ketika dia udah nato, akhirnya hasil tatonya dijual tanpa memberitahu si pembeli. Nah itu yang salah sebenarnya di situ. Gitu. Kalau tatonya menurut saya sih nggak salah. Iya sih. Oke, tadi penjelasan dari Mas Toro, sudah ada ternyata ya, teman kita yang sudah pernah membeli ikan tato itu dan memang sudah menurut Mas Toro sudah terbukti bahwa memang ada ikan yang tato itu dan sudah dilihat dan sudah ada bukti foto videonya Mas Toro ya. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Handoko yang di sana, yang online. Pak Handoko kan selaku ketua dari Breeder Co Indonesia yang breeder yang ada di daerah-daerah Blitar dan sekitarnya. Pak Handoko, ini bagaimana sih, ini fenomena apa sih yang terjadi di sana? Mungkin Pak Handoko kan lebih cepat kali dapat informasinya. Bener nggak sih Pak Handoko ini ada ikan tato ini? Bener Pak Handoko? Ya, Om.
Setelah saya selidiki sebetulnya itu ikan tatoan itu ternyata cukup lama. Oke. Fenomenanya itu sebetulnya cukup lama. Di bulan Februari itu ikan-ikan buatan itu sudah masuk ke arena show. So, Ya, sudah masuk ke arena show. Cuman fenomena ini terbongkar akhir-akhir ini aja. Karena apa? Eh, Ikan yang dulunya itu ditato cuman jenis soa, gosiki, tanjo soa, merambah ke jenis polosan. Oke, 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 Pak. Nah, jenis kayak karamel, soragoi, karasi. Arasi ya. Ya. Nah, sedangkan jenis-jenis itu eh, setahu saya untuk bikin ikan polosan yang keluar itemnya itu cukup sulit. Soalnya saya pernah breeding tahun 2018 itu satu breedingan cuman keluar caut suri 1 ekor. Ya, benar. Susah banget Itu itu. eh, patternnya pun juga nggak sempurna yang buatan itu. Jadi Iya. patternnya itu masih ya kayak unsuri itu tapi masih acak-acakan. Oke. Nah itu pernah tahun 2018 itu saya ikutkan show di Tangerang, kebetulan juga dapat juara. Nah sekarang keluar jenis-jenis seperti itu, ukurannya juga macam-macam, jumlahnya banyak. Nah itu yang bikin Tanda tanya ya. bikin orang itu Tanda tanya ya, Pak Handoko ya. tuh. Karena apa? Setelah dipelihara dari 3 bulan ke seterusnya itu mulai pudar, mulai pudar. Oke, berarti sepengetahuan Pak Handoko, ikan yang tato ini akan pudar nantinya. Kelihatannya gitu. Fenomena yang ada itu dalam jarak. Kalau saya amati ya, kalau ikan itu tidak di-grow dengan ukuran tetap, misalnya di 35 gitu ya, dia selama 2 bulan ukurannya tetap di 35, itu pudarnya cukup lama, masih bisa bertahan. Bertahan Tapi berapa lama, Pak? kalau dia di-grow dengan ukuran naik, misalnya naik 5 cm, dia akan pudar, hilang. Oh, berarti tapi kan memang kan ini kan bisa dibilang ini buatan berarti kan. Pada prinsipnya kan ini tato ini kan bukan pattern alami si ikan, ini buatan. Nah, Betul. Pak Handoko, saya mau nanya tentang kondisi breeder-breeder di sana akibat adanya ini. Pak Handoko bisa bantu jelasin nggak? Ini sebenarnya yang tato ini ulahnya breeder atau ulah orang lain? Jadi begini Om, setelah saya selidiki, balik ke bulan 2, ke bulan Februari, runtutan ikan-ikan itu dari mana, yang jual siapa. Nah, ternyata teman-teman yang di Blitar itu juga semuanya korban. Jadi bukan ini breedingannya orang Blitar, tapi ini teman-teman yang di Blitar yang sekarang punya ikan-ikan itu dia beli dari luar kota. Jadi Berarti bukan ulah breeder. bukan ulah Karena breeder apa? ya? Kalau saya bilang bukan ulah dari breeder, karena gini, jenis yang ditato itu bermacam-macam. Oke. Ya. Sedangkan biasanya kalau breeder di Blitar itu kalau misalnya breeder polosan itu cetaknya polosan. Oke, Breeder ya. soa cetaknya soa. Kalau ini kan ada gosiki. Sedangkan gosiki-gosiki yang ditato itu juga bahan-bahannya kadang ada bahan yang impor. Jadi bahan gosiki impor, ada bahan gosiki lokal itu yang hitamnya sudah pudar, itu Berarti ditato memang ulang, ya, dikeluarin hitamnya. ya, berarti memang sebenarnya
para petani, breeder-breeder kita di sana juga menjadi korban ya Pak Handoko ya, dengan adanya tato ini ya. Dengan adanya ini sebetulnya juga korban. Dia beli ikan itu sebetulnya ini bagus untuk indukan kayak gitu. Soalnya ukurannya ada yang 50 cm, ada yang 40 cm. Jadi pengennya wah ini buat indukan bagus gitu. Ya. Dan ada fatalnya itu gini, dia beli, dia ngaku ini breedingan, itu yang fatal. Pengakuan yang sia-sia. Iya. Aku ke di sini kan ada salah satu penghobi nih di yang hadir di talk show ini, ada Om Oki. Om Oki mungkin sudah dengar sedikit banyak dari Mas Toro, dari Pak Han, dari Mas Husni. Ternyata memang terkonfirmasi bahwa memang tato ini ada. Dan malah Pak Handoko tadi bilang ini sudah lama malah. Sudah lama dan baru bisa kita deteksi sekarang. Nah, dari Om Oki sebagai penghobi, kalau malah memang ini tato ini benar ada, bagaimana menurut Om Oki? Iya Om, poinnya kan kalau saya amati ya, seluruh proses industri koi, dari breeder, penjual, kan endingnya kan di hobis kan? Ya, endingnya di hobis. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau dari sisi kacamata hobis, sebetulnya kan hak kami yang paling utama harus dijaga kan sebagai hobis kan. Ya. Kami perlu mendapatkan informasi mengenai ikan apa yang kami beli itu, kualitasnya seperti apa. Ya. Ketika nanti ujung dari industri koi ini tercemar, tidak percaya, kan yang rusak seluruh industri kan. Iya, benar Om. Itu yang kita tidak mau. Ini yang kalau saya dari sisi sebagai seorang penghobis gitu ya, seluruh rantai industri koi ini kan harus dijaga si hobisnya. Ketika hobis merasa tertipu lah tanda kutip ya, tertipu atau tidak dapat informasi yang utuh, kualitas yang dibeli, saya khawatirnya nanti ngerembetnya kemana-mana gitu. Iya, benar. Ini kan kalau namanya hobi, kadang-kadang ketika kita lihat ikan kita kualitasnya kurang, seiring waktu makin pudar warnanya, kita udah biasa tuh kayak gitu, Ya, ngalamin benar. seperti itu. Benar. Tetapi ketika sekarang ada fenomena seperti ini, jujur saya salah satu hobis yang mungkin salah satu yang terkaget-kaget gitu ya. Iya. Kok ternyata begini gitu loh. Dan mohon maaf ya, sebetulnya kreativitas seperti ini, kenapa saya sebut kreativitas? Karena buat saya ini hal yang luar biasa buat saya, biasa aja, dan maksudnya harus satu hal yang patut diapresiasi ya dari sisi keahlian ya. Iya. Tetapi ketika kami hobis membeli suatu ikan yang tidak diinformasikan ini hasil sebuah tato, maka mohon maaf dengan segala hormat, kami merasa ditipu kan berarti. Berarti ini masuk ranah penipuan ya? Ya pasti ranah penipuan. Saya bukan lawyer ya, tapi pernah baca-baca dikit lah. Kan kalau pasal penipuan itu kan kalimatnya elemen pertama barang siapa, dengan sengaja. Elemen keduanya dengan sengaja. Elemen ketiganya melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat ini kan artinya adalah ketika ada elemen sebelum tipu muslihat ini ada barang siapa dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri. Ya. Baru elemen keempatnya adalah dengan tipu muslihat. Nah, menguntungkan diri sendiri, otomatis kan harapannya ikan yang tatonya bagus, harganya mahal. Iya. Menguntungkan diri sendiri. Jadi masuk semua nih, barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat. Ya masuk semua pasalnya sebetulnya. Pidana. Untungnya pidana itu, pasal pidana, KUHP pidana. Tapi untungnya kalau mungkin saat sekarang ini para hobis koi itu masih baik-baik kali ya. Mungkin pendapat kami sih gitu ya. Jagalah seluruh proses industri koi, jangan sampai para hobis nanti malah kecewa. Kecewa. Ya, itu Om Oki. Mas Husni, aku mau nanya ke Mas Husni yang di sana sebentar sedikit. Ya. Mas Husni, tadi ada sedikit keluh kesah juga yang disampaikan salah satu perwakilan dari penghobi bahwa jangan sampai merusak tatanan industri koi ini, mulai dari breeder sampai akhirnya ke penghobi. Karena ujung dari semua usaha kita ini adalah memberikan kepuasan kepada penghobi, kan gitu Mas. Nah, Mas Husni, pada saat sekarang, kondisi sekarang ini, kita sama-sama tahu, kita koi itu lagi coba kita bangun kembali lagi setelah terpuruk 1 tahun terakhir. Nah, Mas Husni sebagai breeder dan juga penjual koi di sana itu, apakah ini tuh jadi masalah nggak sih Mas, yang masalah tato-tato ini buat Mas Husni? Ya, gini ya.
saya kan balik ke saya seorang breeder juga. Mungkin proses kita seorang breeder itu menciptakan ikan yang berkualitas. Itu prosesnya lama banget. Kita mencoba untuk breeding itu beberapa kali indukan pejantan itu untuk menciptakan kualitas itu sampai ya lama banget. Dengan fenomena ini kita pasti merasa terpukul banget gitu. Iya. Dengan apa ya, beberapa kita ngomong beberapa jam ya, menciptakan pola ikan seperti itu. Dan itu sudah memukul kita dalam arti kita pola kita aja ciptaan Tuhan itu nggak seperti itu gitu. Ini ciptaan manusia yang notabene disengaja menghancurkan breeder-breeder gitu. Ya, benar. Kita merasa apa ya, down juga gitu. Wah, ikan begitu bagus, gimana bikinnya, breedingnya seperti apa? Kita bertanya seperti itu. Iya. Dalam hati itu saya breeding ikan beberapa kali, beberapa tahun, 10 tahun ini aja saya main koi breeding seperti itu aja tidak bisa sama sekali menciptakan ikan seperti itu. Benar-benar tercederai ya. Iya, hanya Sakit sesaat. Dan saya rasa ini bukan cuma 1, 2 orang, 3 orang yang merasa tertipu atau merasa tersakiti, tapi semua breeder Indonesia, seluruh Indonesia pecinta koi, peminat koi, semua penghobi koi ini semua tersakiti semua. Iya, iya benar sih. Ini memang sangat memukul sekali. Mas Soro, aku mau nanya ke Mas Soro. Sangat. Iya. Mas Soro, Mas Soro kan yang sudah beberapa minggu bulan ini bahkan men-tracing Ya. ini gimana sih keabsahannya. Yang Mas Soro lihat sampai sekarang ini bahwa udah banyak nggak sih Mas ikan-ikan yang bertato itu beredar? Sepertinya sudah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak ya? Kebetulan juga ada beberapa kemarin yang sempat japri di FB itu Messenger, ada belanja sekian ekor gitu. Dia bertanya, fenomena tato itu benar nggak sih Om? Gitu. Oh. Saya agak sulit menjawabnya karena dijelasin kalau dibilang langsung bener, kalau nggak terbukti salah juga. Nah, saya bilang sama beliau, coba rawat dulu Om. Nanti waktunya akan menjelaskan tato atau bukan. Karena kalau saya lihat ikannya langsung, kebetulan kan ikannya kemarin dibawa show. Iya. Dan saya sempat perhatiin di arena itu, antara Kuro Gosiki impor sama Kuro Gosiki yang hasil buatan, Iya. itu menurut saya bedanya jelas banget. Jelas banget ya? Jelas banget. Jelas Jadi, banget bedanya. di antara batas merah sama hitam, itu ada bayangan semu. Semu ya, dibilang hitam dia agak keabu-abuan ya. Dia gabung antara sumi sama merah itu keabu-abuan gitu. Terus si hitamnya dia nggak sampai, kalau Kuro Gosiki impor biasanya sampai ke perut. Nah ini cuman setengah badan ke atas. Ya, kalau setengah badan ke atas itu memang ada juga beberapa breeder di Jepang yang punya khas Gosiki begitu. Ya, cuman ini Beda ya Mas? ini rata begitu, sama di kepala itu putih kebanyakan. Kalaupun ada hitamnya dia nggak menuh itu, jadi kayak ngeblok. Kayak ngeblok, kayak bentuk pola di soa, siro kayak gitu. Nah, sama satu lagi di Motoguro. Ya, Motoguro-nya. Di Kuro Gosiki, di Chaotsuri, di Karashiki Nutsuri itu semua ada Motoguro, dan Motoguro-nya itu bayang. Bukan matang gitu. Ya. Bayang nemu hitam-hitam. Beda, sama polanya itu benar-benar rapi dan teratur, hampir sama antara satu dengan yang lain. Sedangkan kalau kita ternak itu kan pola itu nggak bisa serapi itu, dan nggak bisa dalam jumlah yang banyak hampir sama, itu agak sulit. Iya, kualitas yang sama dengan kuantiti yang banyak itu malah mencurigakan, dan memang iya sih itu. Aduh, saya sampai geleng-geleng nih kepada pemirsa, sampai pas saya dapat informasi begini, saya baca juga di sosial media. Wah, ini geleng-geleng. Apalagi Mas Soro juga udah nunjukin beberapa bukti ke kita bahwa memang ada ini. Terus saya kembali ke Pak Handoko. Pak Handoko kemarin sempat ngirim saya video. Nanti coba saya minta di editor nanti sambil ditayangin video ikan yang berisikan ikan yang ditato. Ya, Pak Handoko sempat kirim ke saya.
Pak Handoko, saya izin boleh ditayangin nanti ya di YouTube ya. Maksudnya ini biar kita edukasi ke teman-teman. Bisa, Bisa boleh. ya, dapat izin ya. Oke. Oke, Pak Handoko. Pak Handoko kan kita harus memikirkan penghobi, customer Betul. kita di ujung kan. Nah, kita tahu fenomena ini. Mungkin kita masih tetap harus bekerja supaya orang pelaku ini segera berhenti untuk melakukan hal seperti ini. Tapi tetap kita harus memberikan edukasi, Pak Handoko, kepada seperti Om Oki dan teman-teman lain penghobi yang nonton ini. Pak Handoko bisa kasih ciri-ciri sedikit nggak sih ke kita itu ikan tato itu gimana melihatnya? Ini orang awam ya, kita nggak usah ngomong terlalu teknis, karena ini kita buat teman-teman penghobi yang baru-baru awam gitu, supaya mereka tidak salah beli gitu, Pak Handoko. Boleh, Pak Handoko? Gini, sebetulnya itu kalau menurut saya pribadi itu bukan ikan tato. Oke. Jadi gini, kalau ikan tato sudah pernah diliput di YouTube. Jadi ikan doichu bener-bener ditato kayak nato orang itu, bener-bener ditato gitu. Kalau doichu memang ada pernah ditayangkan di YouTube. Itu yang tato. Kalau ini menurut saya ini bukan tato. Oke. Jadi ini contek Tinta. semacam tinta lah, disontek tinta. Kalau di sonteknya itu, jadi ada bekas titik-titik jarum. Iya. Irinya tuh. Tapi kalau untuk pembeli yang online itu juga susah. Nah itu kan, kita harus melindungi mereka kan, Pak. Ya. Tapi kalau pembeli itu langsung lihat ikannya baru akan kelihatan. Jadi itu kayaknya disontek. Sisi cairan hitam itu di bawahnya kulit ari. Jadi kalau kita cutting ya, kalau kita cutting ikan doichu itu kan yang di cutting kan kulit arinya. Iya. Ya. Jadi posisi tinta itu di bawah kulit ari itu. Jadi nggak merusak sisik. Sisik gindrin pun juga tetap kelihatan gindrin. Oke. Pan, kalau misalnya nih, ikan biasa kan, kalau misalnya sumi, sisiknya kita angkat, ya sisik itu warna hitam. Ya kan? Umumnya kan ikan begitu. Nah, ini apakah di sisik diangkat, dicopot gitu? Nah, apakah kalau yang tinta ini, dia sisiknya tetap berwarna apa di dalam dagingnya itu, Pak? Kalau ikan bersisik? Kalau menurut analisa saya, itu posisi tinta itu di bawah sisik. Oh, berarti kalau warna koi itu sebetulnya warna koi itu mau hitam mau merah itu kan posisinya pada sisik sama kulit ari. Ya, jadi benar. kalau di cutting sisiknya hilang, kulit arinya hilang kan tumbuhnya putih. Ya, benar. Kalau misalnya kita cutting kohaku. Jadi kalau itu disontek di bawahnya. Jadi gini, ada tinta yang tebal. Jadi tinta yang tebal itu posisinya pasti pas istilahnya cairan itu pas masuk ke area yang tebal. Dan area yang agak jauh dia akan jadi kayak sasi. Jadi kayak sasi hitam. Kalau Om Henry lihat yang video yang saya kirim, jadi ada dua sisik yang tebal, ada satu sisik yang tipis, yang hitamnya tipis. Dan ikan yang tidak kuat dimasukin jarum suntik, dia melempuh. Iya, kayak bengkak gitu ya, melepuh bengkak-bengkak, ya bonyok-bonyok gitu pahannya. Ada kan yang saya kirim fotonya itu yang sisiknya melempuh gitu. Iya. Ya itu kan tapi pada saat dia baru selesai proses. Kalau misalnya untuk orang-orang awam nih Pak Handoko, kalau beli melalui video bisa nggak ya kita kasih clue mereka? Maksudnya ini jangan gitu, ini tinta gitu, ini tato gitu. Agak susah. Kalau online itu sulit Om. Soalnya kayak Shiro juga disontek.
ada Tancosoa juga disontek itu sekarang udah pada pudar. Nah itu sulit untuk, jadi untuk menangkal itu bisa gini Om. Kita sebagai breeder ya, ketua breeder koi Indonesia, mungkin ikan yang mau dijual itu kalau memang itu benar-benar dari breeder itu kita fasilitasi sertifikat. Jadi nanti orang yang jual itu benar-benar tanggung jawab. Ini cetakannya ini gitu. Misalnya Mas Husni cetak Tancosoa. Kalau itu benar-benar Tancosoanya itu breedingannya dia, kita dari BKI siap memfasilitasi sertifikat. Kalau Mas Husni misalnya main curang, oh ini ikan beli, katakanlah dia beli, kita yang sertifikat, Mas Husni dijual benar-benar ikan itu bersertifikat, ternyata Mas Husni itu penipuan, kan Mas Husni yang kena nantinya. Masih ketahuan, bisa ke tracing ya? Iya. Bisa ke tracing ya? Mungkin itu salah satu solusi untuk menangkal ya. Om Oki gimana Om Oki? Iya. Sudah saatnya kah kita breeder-breeder lokal bikin sertifikat semua? Dari zaman dulu awal saya mulai main koi sih, saya salah satu yang setuju ya Oke, masalah sertifikasi ini. Cuma kan masalah konsistensi aja. konsistensi. Dulu sudah ada yang mulai, tapi lama-lama Redup lagi. terus mulai lagi. Jadi sih saya support betul dari sisi hobis, malah hal seperti ini yang kami butuhkan gitu. Iya. Ya meskipun ada juga orang yang nyinyir ya kalau sertifikat kayak gitu, tapi ya diemin aja. Mau nggak mau nanti pasar akan bergerak dengan sendirinya kok. Apalagi setelah tahu ada kasus-kasus seperti ini ya, saya rasa hobis akan semakin terlindungi dengan konsep-konsep seperti ini. Iya. Cuma juga nanti kami juga berpikirnya sih sebagai hobis ya harus juga diantisipasi tuh yang pemalsuan sertifikat juga. Iya, itu. Karena kan mau nggak mau ya faktanya di luaran juga ada. Ya, benar. Itu Mungkin itu yang, aja sih. itu nanti trik selanjutnya kan Iya, yang itu. harus kita concern. Oke, Mas Toro, aku butuh sedikit at least tambahan informasi dari Pak Handoko terutama kepada pemirsa-pemirsa ini. Jadi emang nggak bisa sama sekali kita buktikan dari video, Mas? Kalau lihat ikannya itu bisa sih ditunjukin sebenarnya, maksudnya karakter warna sendiri itu beda. Cuman memang kalau kebetulan ini terjadinya di soa, di siro atau Tancosoa itu agak sulit. Kalau di video ya? Ya, karena ya suminya itu hampir sama. Cuman kalau dia ada foto sih, kalau di zoom itu karakter suminya beda. Iya. Dia agak kayak ngering ya, hampir kayak ukurin gitu. Ya, kemarin saya lihat kan salah satu yang kita diskusikan waktu di salah satu show lah, saya nggak usah sebut show-nya, ada satu ikan yang kita coba observasi. Memang yang kita perhatiin kemarin itu suminya itu kayak agak bentuk garis-garis gitu ya, kayak diamond gitu. Kayak ada ngering, ngering sisik gitu. ngikutin sisik. Jadi benar tadi yang dibilang Pak Han itu di sisiknya sendiri kayaknya nggak ada warna. Jadi di bawah sisik. Jadi terkesan kayak sekeliling sisik gitu. Berarti kalau sisiknya diangkat, berarti nggak ada warna di sisik itu ya? Jadi kemungkinan besar sisiknya nggak ada warna, tapi di bawahnya mungkin masih ada semu-semu hitam. Oh, berarti benar kata Pak. Nah, tapi ini kan kita ngobrolnya kan kita observasi lihat ikan langsung kan. Kalau dari video memang, Mas Husni, dari video memang udah nggak bisa sama sekali nih kita buktikan. Ya mungkin gini loh, kita seorang breeder ya, kita mikirnya kalau pola kayak gitu itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Oke, Kita breeding ikan dengan pola seperti itu kayaknya sih sulit banget. Mission impossible lah gitu. Tapi kan kita tahu Mas Husni, ini pola bagus dan oknum-oknum ini juga menjual harganya mahal-mahal. Saya dengar itu harganya edan-edan mereka jual. Jadi kalau sebagai penghobi akan terpengaruh bahwa emang ini ikan bagus, makanya jualnya mahal. Pasti. Saya pun juga seorang breeder itu juga masih heran juga ini gimana cara bikinnya ikan seperti ini. Iya, begitu menarik sekali gitu. Iya, ini beda kalau ikan di cutting seperti apa gitu kan kita masih masuk akal juga, tapi ini dengan tinta seperti itu sulit banget. Terobosan dengan baru. pola-pola seperti itu. Dan ini baru. pro player gitu ya. Iya, terobosan baru yang membahayakan pro player orang lain. banget.
Pasti. Iya. Saya herannya di situ. Kalau ada tambahan nggak Mas Oro untuk Kalau untuk penghobi sih apa ya? Saya nambahin dulu untuk penghobi. Mungkin lebih apa ya? Selektif juga untuk apa ya? Pola seumpama lah kita ngambil polosan itu pola seperti itu kayak cau usuri. Mungkin lebih selektif, masuk akal enggak? Pola seperti itu masuk akal. Ini karena dari breeding. Soalnya seorang breeding itu susah kalau bikin ikan seperti itu, impossible gitu. susah. Jadi memang sesuatu yang bagus banget itu perlu dicurigai, mungkin itu bisa Harus kali ya. dicurigai. Ya sesuatu yang Biarpun- spesial sempurna itu curiga lah kita ya, harus curiga ya. Itu kita harus benar-benar selektif Iya. banget. Ya, Mas Oro. Jadi asal usulnya ikan dari mana, ini breeding siapa, kita harus kejar itu deh. Benar-benar tanya informasi detail itu ya Ya, kepada betul. penjual. Kalau ini benar-benar ikan ini bagus banget. Ada yang mau ditambahin Mas Oro mengenai ini? Sedikit ya, mungkin pesan buat teman-teman penghobi ya. Jadi ketika menemukan pedagang yang menawarkan ikan dengan kualitas bagus dan sangat sempurna, terutama yang ada suminya, mending ditanyakan lagi asal usul Aneh. ikan itu. Misal ini hasil breeding siapa, kayak gitu. Karena ikan bagus itu sebenarnya tidak harus sempurna. Ikan bagus itu ketika dinikmati itu enak, terus pas kita keeping ada perkembangan Proses. makin bagus, itu kan proses Itu tersendiri. ya, itu. Nah, ketika habis ini beli ikan bagus, Udah jadi, udah finish di gitu. keeping kok malah jadi hancur. Nah, itu yang kasih. Itu yang kasihan akhirnya. Jadi ketika menemukan ikan yang memang sangat sempurna polanya dan agak mencurigakan, mending cari informasi dulu sebelum dibeli lah. Sebelum dibeli ya. Itu. Ya, oke. Saya dari ke Pak Handoko dulu. Pak Handoko tadi ide Pak Handoko yang bikin breeder bikin sertifikat itu sangat mungkin salah satu solusi untuk menjaga supaya tidak ada hal-hal seperti ini. Mungkin Pak Handoko bisa diinformasikan nggak sih ke kita ini terutama buat para penghobi itu proses sertifikasi itu nanti dari mana? Apakah dari breeder? Apakah dari pedagang? Begini, Om. Sebetulnya di BKI, di Breeder Koi Indonesia, kita itu sudah banyak mencetak sertifikat. Oke. Jadi sertifikat yang kita cetak itu yang tercantum di sertifikat itu bukan hanya ikan yang di sertifikat saja. Jadi di situ tertera induk dan pejantannya. Oke. Jadi kalau selama ini yang kita fasilitasi adalah anggota yang sudah punya ID card, yang sudah punya kartu anggota. Jadi soalnya sertifikat di ikan itu ada kode ID card dari breeder tersebut. Berarti bisa dilacak ya kemana breedernya ya? Ya. Ikan ini produk siapa? Nanti bisa. Kalau Bisa. kalau kita akan kita simpan nomornya berapa, yang punya siapa, itu ikan-ikan yang sudah disertifikat nanti pasti Ya. akan ketemu. Dan Jadi tadi kalau misalnya sertifikat itu pun dipalsu akan terbongkar juga, Kelihatan. ya, tadi kelihatan. ya berarti bisa di tracing karena Om Oki tadi sempat mention bahwa ada resiko nanti sertifikat akan dipalsukan gitu. Berarti nanti BKI Kalau dari BKI sulit memasukkan sertifikat itu, soalnya akan ketahuan nantinya. bisa di tracing ya. Bisa Iya. dicek ya kebenarannya. Oke, untuk sementara ini bagi para pemirsa memang solusi sementara yang ada adalah kita membuat sertifikat dari breeder itu mungkin salah satu solusi ya untuk sementara waktu untuk bisa melindungi para penghobi. Dan sekarang saya mau kembali ke Om Oki. Saya mau concernkan tentang bagaimanapun ini kan pelaku ini adalah orang yang menghancurkan industri koi. Dari breeder, pedagang, sampai dealer-dealer, sampai kios-kios bahkan di pinggir jalan. Ini kan dampaknya sangat besar. Secara hukum, kalau lah misalnya kita mau memasukkan ini dalam kasus pidana, apakah itu mungkin kan juga mungkin paham sedikit tentang hal seperti itu. Apakah itu boleh Om? Dan teknisnya bagaimana Om nanti bicaranya? Iya, saya bukan lawyer ya, tapi dalam konteks ini sebetulnya
secara pandangan pribadi saya sih bisa-bisa aja. Cuma memang permasalahannya itu adalah dari sisi aspek pembuktian kalau saya bilang. Oke. Kecuali kalau ini aspek pembuktian kalau dari sisi hobis ya. Ya. Kalau saya kan nanti kebanyakan hobis taunya ini tatoan adalah setelah polanya hilang, setelah suminya hilang. Oke. Ketika itu terjadi, aspek pembuktiannya udah sulit tuh, sudah sulit. Nah, akan lebih mudah kalau memang para master-master kita nih, para breeder-breeder kita, para penjual kayak Pak Toro semua yang sudah sangat bisa memahami pembedaannya, ketika langsung lihat ikannya, Langsung di tracing. itu jauh lebih mudah alat pembuktiannya. Oke. Tapi kalau hobis, kami kesulitannya di situ tuh. Oke. Karena kan ketika dia hilang, tatonya setelah 3 bulan, let's say lah, Iya. 2 bulan, 3 bulan, hilang ya udah nggak bisa ditrace lagi. Nanti orangnya ketika kita tagih nih ke si penjualnya, ya dengan santainya dia akan bilang ya ikan namanya Keepingnya pattern salah. hilang itu biasa. Iya, ya. Dan saya nggak tahu ya dari sisi kalau mau ayel-ayelan bawa ke laboratorium cari trace tintanya kan siapa sih yang mau bersusah payah seperti itu. Jadi kalau saya sih sarannya sih ya ini kerja berat komunitas sebetulnya. Kerja berat komunitas untuk bisa master-master nih yang langsung lihat ikan wah ini tato, ya mendingan langsung sikat di sekalian. Langsung di tracing. Berikan pembelajaran kepada pihak-pihak yang buat saya mengatakan tidak bertanggung jawab dan kurang ajar terhadap industri koi, Benar. ya berikan pelajaran langsung seperti itu. Kalau diserahkan kepada hobis, ya kita modalnya lihat beli online, tadi kan sudah dikasih tahu, nggak akan bisa kelihatan. Iya. Apalagi tidak semua hobis pengetahuannya sama nih. Ya, apalagi Apa- pemula-pemula itu ya. Berapa persen sih hobi senior? Ya, nggak banyak. Nggak banyak. Banyak kan pemula. Yang pemula ini loh yang saya Sasaran. kasihan gitu. Sasaran. Tapi ya kerja berat komunitas Om. Kerja Untuk berat bisa. komunitas dan harus bareng-bareng. Ya, Mas Solo gimana Mas Solo? Apa yang harus kita lakukan nih untuk menyelamatin ini nih? Eh, Tadi dari Om Waktu udah mungkin gini ya, di event, oke. di show, coba nanti kita terapin satu peraturan yang kalau ikan itu memang ada dicurigai di tato, Aha. alangkah baiknya untuk panitia berhak menolak Ya, itu kan menolak dengan alasan, jadi si panitia sendiri ini yang mencurigai ikan itu ada tato gitu. Karena jujur sih ikan yang sudah ditato itu bagus sebenarnya. Ketika dia itu kondisi lagi fit dan di kantongnya memang kayak timingnya pas ya, lagi udah bagus-bagus ya. kayak ikan nggak dan ditato. Cuman kalau diperhatiin benar itu memang warnanya beda. Bisa dijelasin sih kalau ada ikannya gitu. Nah, saran saya sih ketika di event coba dibikin satu peraturan seperti itu buat mengurangi lah. Mengurangi orang. Mungkin si yang beli ini bilang, ini aku beli bukan tato loh. Ya mungkin karena beliau nggak tahu. Ya, beli lagi dari orang lain, mungkin dari sekian orang gitu itu ya. mungkin karena ada Harus panjang rentan yang tracingnya. memang si penjual ini pun tadinya juga nggak tahu dia beli dari si A. Nah, si A ini sendiri pun beli dari orang lain lagi juga nggak tahu kalau ternyata itu tato gitu. Oh, iya. Nah, itu tapi ketika panitia ini mencurigai ini kan bikinan tato, sebaiknya ditolak gitu. Ditolak ya. Buat pembelajaran lah, biar ada unsur jera. Unsur jerah supaya dia ya, tapi kan itu kan lebih kepada menahan ya, menahan. Kalau dari Pak Handoko, ada nggak sih Pak rencana dari BKI untuk melakukan tracing untuk mencari tahu ini lebih dalam Pak, siapa dan kenapa gitu? Pak Handoko? Sebetulnya kemarin Om Henry ngobrol saya kan pencarian ya. Ya? Apa mencari? Mencari ya Pak? Mencari, kita cari ya? Masih penyelidikan juga. Ya, masih. Iya, menyelidiki itu. Karena ini berdampak Ternyata sekali kan Pak? dari teman-teman yang jual itu saya kontak. Jadi dapatnya juga dari online. Karena menurut dia
menurut dia itu Peluang. sebagai peluang, wah ikan ini bagus. Jadi dia itu sebetulnya semua korban. Oke. Menurut dia Pedagang-pedagang itu peluang, dia beli, dia stok. Nah ternyata yang di sini ini yang di stok-stok itu hancur semua. Terus dengan adanya fenomena ini keluar di ekspos jadi rame, ini semua nahan. Ikannya nggak ada yang pada keluar, semuanya ditahan. jangan Nah keluarin, Pak. kalau Jangan menurut dikeluarin saya sama mereka. ini sudah pasti yang oknumnya ini oknum pertama yang bikin itu pasti sudah nggak sudah nggak bikin lagi mungkin Ya. Ya biar sudah stop. ya harus, Pak. Kalau enggak ya kalau kita tetap harus tracing karena bagaimanapun kan ini mencederai kita semua kan. Mencederai breeder, mencederai apa pedagang-pedagang, dealer-dealer, sampai bahkan kios-kios yang kios-kios ikan hias. Ya kalau bagi saya sih ini harus kita cari, Pak. Orang ini harus kita cari. Ya, jadi maksudnya tetap kita lakukan tracing mungkin ya kita lakukan tindakan apa yang karena ini banyak korban, Pak. Mulai dari penghobi sampai dari hulu sampai ke hilir ini dibabat semua sama orang ini kan, sama Iya. oknum-oknum ini. Nah, Mas Husni Profesional. profesional ini. Aku Pro player. pro player. Mas Husni, aku mau nanya Mas Husni. Mas Husni udah ada gambaran gak sih? Oh, kayaknya udah bakalan ketemu nih orangnya nih. Kalau masalah itu sih Pak Joko kemarin juga sudah ini ya menelusuri semua, juga sudah mentok juga mencari orang ini juga. Gitu. Kita masih tetap kita berusaha untuk menggali lagi Ya. siapa-siapa yang berhubungan dari mulai bahannya itu di stok dari siapa, disuplai dari siapa. Ini kita masih mencari ini. Ya. Jadi misi saya sama Pak Handoko ini mau ini tracing ini. Ya. Dan Itu kita siap, Pak. Kita siap, Mas. Kita ini saya langsung ke para pelaku nih. Saya nembak pelakunya kalau dia nonton nih segera berhenti, kalau enggak kita pidanakan. Nah, gimana? Gitu aja ya. Iya. Nah, kita Oke. ancam di sini. Eh, Kita ancam ini kepada pelakunya berhenti segera, udah selesai, jangan jual itu lagi atau akan kita perdalam dan kita pidanakan. Gitu ya, Iya. mungkin ya. siap. Oke. Siap. Kita tetap selalu Harus tracing kita terus, jaga, makanya harus kita tetap jaga. berusaha. Ya, harus kita jaga dunia koi ini jangan Jadi sampai gini Om, gimana? jadi gini Om, itu sampai sekarang itu masih saya tracking. Oke. Jadi misalnya ada kohaku yang jadi sewa. Kohaku ini bulan Februari ukurannya 40. Sampai saya cari di lelangan-lelangan yang banyak. Soalnya kan saya masuk ke lelangan-lelangan teman-teman itu. Nah, Terutama beli, yang lelangan Instagram. oke. Lelangan apa itu? Bukan Instagram. Telegram. Telegram. Nah, Telegram. Ya, yang Telegram itu kan sampai kapanpun kan masih ada itu Masih ada foto-foto. kesimpan. Ada. Ya. Sampai saya cari itu bahannya itu dari siapa dulu. Itu sampai saya kontak-kontak yang punya Telegram itu. Ini kepada pelaku udah deket nih, segera berhenti. Kalau enggak, segera kita pidanakan ini. Ini pelaku langsung kita tembak, Pak Handoko sudah mau nyampe Kalau nih. jenis yang berpola kan masih enak Om. Iya, Misalnya benar, kayak Pak. bojiki polanya Kalau seperti polosan ini. Asalnya suka dulu dari mana dijual ke siapa itu masih Iya. bisa. Tapi Masih. kalau ikan polos itu agak sulit. Ikan polos Soalnya- agak sulit ya. Agak sulit. Ikan kayak sorakoi, karamel dan sebagainya itu agak sulit. Ya. Tapi kalau ikan warna kayak gosiki, kayak kohaku itu agak mudah. Agak mudah ya. Ya, ini ya jadi tadi Pak Handoko sudah jelasin nih kepada ini pemirsa nih. Saya langsung nembak aja nih langsung. Segera berhenti. Pak Handoko udah mau nyampe, Mas Husni udah nyari, kita semua udah nyari siapa nih pelakunya. Kalau masih beredar, kita pidanakan. Ya gitu kita gituin ya. Masukin penjara wes. Omoki, aku sedikit minta saran Omoki kepada kami nih, terutama para ada breeder dari Pak Handoko, Mas Husni, ada Mas Toro dan pedagang-pedagang koi. Ini kan kecolongan bagi kami sebenarnya kan, sebagai pelaku industri. Ini hal yang walaupun ini dia apa ya kreativitasnya beliau lah bikin tato ini, tapi kan ini penipuan.
Nah, bisa kasih kita masukan nggak kepada para di industri pedagang dan breeder ini supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi ke depan? Ya, kalau saya bilang sih ini bukan kecolongan ya. Kalau Ya. kecolongan itu kan artinya Udah ada diproteksi. yang salah dari SOP proses. Ya. Sebetulnya ini kan nggak ada yang salah dari SOP proses. Tetapi memang ada orang yang memang niatan jahat aja, Oh. yang untuk menguntungkan diri sendiri. Dan saya rasa di dalam industri apapun akan ada orang yang selalu pengen dapat untung lebih besar dengan cara ngakalin sebuah proses. Ya. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi ya kalau buat saya tidak ada saran lain selain ya komunitas ini gerak sama-sama jaga industrinya. Jadi ketika ada yang pencoleng atau yang nggak benar seperti ini, ya proses ini yang kita lakukan sama-sama nih, gerak sama-sama cari pelakunya, usahakan supaya ini tidak terjadi lagi. Ya. Meskipun suatu saat nanti akan ada juga orang-orang yang akan terus Melakukan. mencoba mencari keuntungan dengan cara-cara lain gitu ya. Dan saya sih salut ya dengan diskusi seperti ini, dengan juga beberapa postingan di medsos. Kan dengan cara itu dibom dibom informasinya. Jadi para hobis akan semakin hati-hati juga, baik yang pemula, yang senior. Ya saya cukup kaget tadi diskusi di belakang layar, ternyata dealer-dealer senior aja ketipu juga banyak. banyak. Jadi bayangkan hobi seperti apa Iya. ketika dealer senior banyak ketipu, bahkan ya dealer-dealer yang sudah jadi juri aja ketipu juga gitu kan. Bayangkan kami yang para hobis ini yang nggak bisa bedain ikan online dan sebagainya. Jadi ya saya sih salut dengan bagaimana informasi ini digembar-gemborkan ya, biar ini bagian dari edukasi, semuanya makin hati-hati, persolid lah industri ini, semuanya saling berhubungan, saling share informasi. Itu sih cara terbaik yang mungkin kita bisa lakukan. Yang bisa lakukannya. Ya, Pak Handoko, saya ke Pak Handoko lagi di sana. Pak Handoko, tadi kan Om Oki sudah bilang bahwa mentionnya bahwa kita harus diperkuat di kita, di komunitas-komunitas supaya menjaga hal seperti ini nggak kejadian lagi di depan. Nah, mungkin salah satunya dari BKI yang berperan di paling depan nih dalam hal breeding produk Indonesia kan. Nah, ini BKI kayaknya punya program apa nih Pak Handoko supaya mencegah hal seperti ini? Karena ini kan produk lokal nih yang kita bahas nih. Ya, gini Om, kalau menurut saya, jadi nanti kalau penjual itu mau jual produknya, kalau bisa itu terutama yang anggota PKI itu kalau bisa dibikinkan sertifikat. Ya. Dan untuk yang beli, kalau bisa misalnya gini, ikan itu benar-benar misalnya bukan ikan bikinan kan, ikan itu benar-benar produknya. Tapi karena bagus, mungkin penghobi itu kan akan ragu, ini asli atau bukan kan gitu. Ya. Kalau menurut saya penghobi bisa minta sertifikat. Oke. Jadi sebagai tanggung jawab. Nanti Dituntut lah. dituntut bikinkan sertifikat untuk ikan itu. Kalau bisa indukannya tertera, pejantannya tertera seperti sertifikatnya yang punya BKI. Kalau memang itu dari anggota BKI, kita juga siap untuk mencetakkan sertifikat. Jadi ada tanggung jawab. Kalau misalnya ternyata dia itu penipuan, ya udah tinggal nangkap aja, Ya. kan gitu. Benar. Ya, itu solusi Pak Handoko. Oke, Mas Soro. Mas, ini kita sudah mau di closingan di ujung, di akhir. Mas Soro, aku minta satu pendapat Mas Soro. Terutama kepada, ini kan tadi saya sudah mention juga ke Om Oki bahwa hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi di depan. Seperti yang disampaikan Om Oki. Mungkin ada kecurangan-kecurangan lain nanti di waktu yang akan datang. Nah, Mas Soro punya solusi nggak? Maksudnya masukan lah, bukan solusi. Masukan buat kita-kita ini, baik dari breeder, pedagang, dealer, ataupun pedagang-pedagang kios yang di pinggir jalan, supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi di depan. Paling nggak mengurangi, Mas. Masukannya apa ya? Ya, Bingung saya mal masukannya. at least kan kepada breeder-breeder misalnya, kalau bisa ya segeralah kita Ya bikin intinya sih sertifikasi. gini lah. Kita di satu dunia yang sama, bisnis yang sama. Ya. Marilah kita sama-sama menjaga bisnis ini. Oke. Sekarang kondisi pasar lagi yang memang
ya mau diakui nggak diakui lagi sulit. Benar. Itu kita sedang berproses untuk mencari solusi gimana pasar ini bisa berjalan dengan baik lagi. Dengan adanya kayak gini memang terpukul dah. Lebih baik kita coba perbaiki pasar yang sedang carut marut ini daripada harus menyikapi dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Iya. Kita cari solusi, misal bikin event atau bikin Hal-hal positif lah ya. hal positif, lelang atau apalah, atau kontes yang sifatnya lebih ke jualan. Tapi bukan berarti event yang kayak sekarang banyak sekali ya. Tapi lebih ke kita gimana caranya nih pasar jalan, mungkin bikin auction, terus ikan yang sudah di auction langsung di kontesin di situ atau kayak gimana. Ya. Kita sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba muncul kayak gini. Kesel. Ada keselnya gitu. Kesel. Jadi mari teman-teman semua yang berada di bisnis ini, kita sama-sama menjaga biar bisnis ini berjalan baik lagi lah, intinya kayak Baik gitu. lagi. Ya. Oke, karena emang udah dibatasin waktu, saya mau minta closing statement. Pertama, saya minta closing statement dari Mas Husni. Mas Husni bisa sampaikan pesan-pesan penutupan tentang talkshow kita ini kepada para pemirsa. Apa yang penting dan harus mereka pahami dari hal ini. Kalau saya sih untuk closingnya ini pesan untuk penghobi ya. Aku pengen ini kayak menanggapi dari Pak Handoko tadi masalah sertifikasi. Jadi sepakat untuk semua penghobi kalau mau belikan untuk penjual ini harus memperlihatkan sertifikasi breeder. Jadi biar lebih ini tidak mengurangi hal yang sudah terjadi sekarang. Jadi meminimal lah untuk para penghobi kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Ini tuh pendapat saya Ya. penghobi. Saya lanjut ke Pak Handoko. Jadi iya harus sepakat. Pak Handoko, Ya. buat closing statement, pesan-pesannya dari talkshow kita ini kepada pemirsa, apa sih yang harus diambil dari talkshow kita ini? Wah, sebetulnya masih banyak yang perlu dibahas. Masih. Tenang Pak, nanti ada edisi Masih kedua. banyak yang perlu dibahas. Edisi kedua, kita Karena apa? harus batasin. Nah. Yang terakhir kemarin aja saya cek di ikan-ikan juara itu masih ada 3 ekor yang juara. Ya. Saya cek di kemarin itu masih ada. 4. Terus 4. Tadi saya nggak mau sebut merek, tapi Jadi agak sulit kalau Mas Toro bilang ikan yang tatuan tidak boleh ikut, agak sulit. Terutama misalnya di kelas SOA, di kelas Zero itu agak sulit. Susah. Tapi selain ikan tato, sebetulnya ada satu lagi ini Mas Husni mungkin juga termasuk di dalamnya, itu ikan kating, Om. Oke, Pak. Jadi yang kemarin yang sempat diunggah sama Mas Toro, jadi ada fenomena ikan tato, ada fenomena ikan kating. Kalau ikan kating itu memang ada jenis-jenis tertentu yang keluar hitamnya. Jadi kalau di kating misalnya caojuri gitu ya. Itulah itu. Cagoi kalau di kating jadi keluar, itu bukan ikan tato tapi ikan kating. Itu versi Berbeda ya? amatir sama versi profesional. Iya, kepada pemirsa ikan tato dan ikan kating itu berbeda ya. Ya. Jadi kalau kating itu memang kan lebih kepada perapihan. Lebih jujur Dan kating. biasanya juga kalau ada yang cutting, breedernya pasti informasi. Tapi kalau tato ini benar-benar kan memasukkan tinta, memasukkan sesuatu, baik itu disuntik ataupun pakai jarum tato. Nah, itu adalah tato. Beda ya. Kepada pemirsa mohon dipahami ada cutting dan ada tato. Oke, Pak Handoko. Silakan dilanjut, Pak Handoko. Ya, kalau menurut saya gini, mungkin penghobi lebih jeli. Satu, lebih jeli. Kedua, kadang memang selama ini kan penjualan ikan agak menurun. Jadi karena ada fenomena seperti ini, ikan yang memang wah lah. Jadi
istilahnya wah ini bisa poin lah untuk para makelar, wah ini bisa poin. Makanya ini kalau bisa ya hati-hatilah teman-teman, untuk pedagang itu lebih hati-hati. Jadi jangan asal beli. Jadi harus benar-benar dicari ini ikan breedernya siapa, ikan asalnya dari mana. Kolektif. Kalau bisa jadi biar nanti tidak jadi bumerang. Ya. Karena kalau dia nanti wah ini kan bagus, pengennya dia bikin ini, bikin kayak itu, terus dia mengakui ini kan dari saya, itu nanti jadi bumerang. Imbasnya malah dia yang kena nantinya. Ya. Yang fenomena yang selama ini memang seperti itu. Jadi dia akui bahwa ikan ini ikan dari Blitar, ikan dari produk petani saya, seperti itu. Akhirnya jadi bumerang. Dia jadi tabrak-tabrakan dari teleponan orang. Nah itu. Jadi jujur Kalau lah. menurut saya Kuncinya satu. lebih jeli lah. Iya. Mendingan kita lebih jujur. Jujur Kalau ya. memang ini belinya dari sana, oke, ngomong aja ya beli dari sana gitu. Lebih jujur lah. Jadi jangan sampai nanti malah imbasnya mengenai diri sendiri. Itu Tujuannya biar menurut namanya saya. naik. Kalau untuk pembeli ya itu tadi lebih jeli, beli kalau bisa minta sertifikat gitu loh. Iya, benar, Ini sertifikat. produknya siapa seperti Iya, itu. iya, Itu Pak. Om menurut saya Iya. mungkin untuk mengcounter fenomena yang selama ini terjadi. yang terjadi sekarang. Mas Soro, tolong sampaikan. Mas Soro ini kan terkenal dengan keras tegas gitu. Masa sih? Ayo kita sampaikan. Lunggal. Aku sih lebih minta Mas Soro ngasih pesannya ini kepada pelaku. Silakan disampaikan. Mungkin kita berharap pelakunya nonton ini. Silakan, Mas. Pesan saya buat yang melakukan proses entah itu tato atau suntik tinta, tolong. Saya menghargai kemampuannya untuk bikin ini. Akan tetapi tolong informasinya yang jelas, jangan ini yang dijual produknya. Lebih jual keahliannya. Misal ada request orang bikinin, monggo silahkan, tapi kalau ini udah dijual produk dengan tanpa informasi yang jelas, ini sudah termasuk menipu. Itu sih. Itu ya. Ya. Berarti ini penipuan ya, Mas, kalau dia tidak informasikan. Ya. Oke, Om Oki, sekali lagi closing statement, Om. Terutama sih buat para pemirsa penghobi. Kalau buat penghobi, saya sih saran tuh selalu sama dari dulu ya. Saran yang pertama itu ya terus belajar, dalam artian hobi koi itu nggak ada batas waktu belajarnya. Yang kedua, yang terpenting sebetulnya adalah cari guru yang baik. Guru tuh bukan berarti 1 orang, 2 orang, enggak ya. Tapi ketika tergabung dalam komunitas, maka kita akan dapat input dari banyak para hobi senior, dari para breeder, daripada dealer yang kalau gurunya baik, insya Allah nanti kita dilindungi lah dari hal-hal yang seperti ini. Atau misalkan kalau ketemu sama ikan-ikan yang kalau bahasa Jermannya tuh too good to be true gitu ya, kan bisa nanya dulu kan. Bisa nanya dulu nih ada ikan kayak gini Om, kira-kira Perfecto kalau orang Itali. Tapi kalau saya sih dari dulu prinsipnya something yang too good to be true tuh nggak akan beneran lah. Nggak akan benar ya. Jadi ya carilah guru dan komunitas koi yang kita bisa saling jaga, dan sebagai penghobis saya apresiasi diskusi ini dan juga pihak-pihak yang telah menggembar-gemborkan di dalam berbagai platform media, dan itu saya rasa itu jadi bagian pembelajaran buat kita hobis dan kita merasa terlindungi di situ. So I really appreciate it. Terima kasih, Om. Memang inilah talk show kali ini memang adalah usaha kita baik dari breeder, pedagang, dealer untuk menjaga trust daripada penghobi, supaya memang kita dari pelaku bisnis ini tuh berusaha untuk menjaga keaslian dari ikan koi itu sendiri. Oke, mungkin itu aja talk show kita malam ini, dan kepada pemirsa, kita selaku pelaku di industri ini akan berusaha semaksimal mungkin membuat para penghobi koi itu bisa menikmati ikan koinya dengan aman, nyaman, dan tentram, dan bisa enjoy.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.